Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmaningsi dari kelas PGMI-A semester 6. Nah, teman-teman, hari ini saya akan memenuhi mata kuliah Sejarah Keteladanan Nabi dan Sahabat. Nah, judulnya aja udah Sejarah Keteladanan Nabi. Jadi siapa sih kisah sahabat yang akan saya bahas pada hari ini? Nah, judulnya yaitu Menjamu Rasulullah dan Para Sahabat. Sebelum kita memulai hari ini, marilah sama-sama kita bersalawat terlebih dahulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan salawat saya membuka, dengan bismillah saya bermula. Duhai dosen dan kawan, izinkanlah saya menyampaikan kisah sahabat di zaman Rasulullah. Masya Allah ya teman-teman, kisah sahabat siapa yang akan saya bahas pada hari ini? Kalaulah boleh saya berusul, marilah fokus membuka risalah. Ada teladan nih dari sahabat Rasul, seorang yang tulus, Jabir bin Abdullah. Nah, siapa Jabir? Nah, Jabir ini adalah seorang sahabat Rasul yang juga turut andil dalam penggalian Khandaq pada saat perang. Nah, siapa sih Jabir? Kok ada judulnya Menjamu Rasulullah? Nah, Jabir bukanlah seorang yang kaya raya, tapi sangat tulus ingin bersedekah. Akhirnya Allah tunjukkan kuasa, makanannya sedikit menjadi berkah. Masya Allah ya teman-teman. Nah, hadirin yang berbahagia, bagaimana sih kisah dari kisah sahabat ini? Nah, saksikan ya. Dikisahkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah tidak makan selama 3 hari. Namun beliau tetap bekerja menggali khandak atau parit. Nah, untuk mengganjal rasa lapar, Rasulullah mengikat 2 buah batu di perut saat penggalian khandak. Aku melihat Rasul dalam kondisi yang sangat lapar, ujar Jabir dalam hadisnya. Nah, dikisahkan dalam beberapa hadis Rasul ini terbiasa mengganjal perutnya dengan batu, teman-teman. Nah, kebiasaan Rasul ini sudah tidak asing lagi bagi para sahabat. Nah, para sahabat sangat mengetahui kebiasaan beliau tersebut. Tak hanya di satu momen ternyata, tetapi juga di beberapa kesempatan yang lainnya. Nah, melihat Rasul yang lapar namun tetap bekerja, Jabir merasa begitu sedih. Ia kemudian berinisiatif untuk pulang ke rumah dan bertanya pada istrinya, "Wahai istriku, apakah kau punya sesuatu untuk dimakan? Aku melihat Rasul dalam kondisi yang sangat lapar." "Wahai suamiku, sesungguhnya kita tidak memiliki sesuatu yang lebih untuk dimakan, kecuali hanya sewadah gandum dan seekor kambing kecil saja. Itu pun hanya cukup untuk makan 2-3 orang saja." Nah, keluarga Jabir ini ternyata hanya memiliki sewadah gandum dan seekor kambing yang masih kecil. Nah, maka Jabir ini bersegera meminta istrinya untuk segera membuat adonan roti dari gandum itu. Sementara Jabir, ia pergi ke belakang. Apa yang dilakukan Jabir? Yaitu menyembelih kambing yang masih kecil tadi. Wah, teman-teman. Nah, setelah makanan hampir siap, Jabir hendak mengajak Rasulullah untuk makan. Istrinya kemudian berseru, mengatakan kepada Jabir bin Abdullah, "Wahai suamiku, janganlah kau membuatku malu di hadapan Rasulullah dan para sahabatnya." Jabir yang mengerti dengan ucapan dari istrinya ini kemudian menganggukkan kepala. Maksudnya adalah,
kamu janganlah mengajak banyak orang untuk makan ke rumah, karena makanan yang mereka hidangkan tidak begitu banyak untuk menampung seluruh pasukan pada saat penggalian Khandaq. Nah, setelah sampai di tempat penggalian Khandaq ini, Jabir ini melihat Rasulullah yang sedang menggali parit. Ia pun menghampiri Rasulullah. Kemudian Jabir ini membisikkan sesuatu di telinga Rasulullah. "Wahai Rasulullah, aku memiliki sedikit makanan. Maka datanglah engkau bersama beberapa sahabat saja. Seberapa banyak makanan yang engkau miliki?" Jabir pun memberitahu kepada Rasulullah bahwa makanan yang ia miliki hanya cukup untuk makan 2-3 orang saja. Rasulullah mengatakan, "Itu lebih baik, Jabir," kata Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah menghentikan penggaliannya. Ia pun bersuruh mengajak seluruh pasukan kaum muslimin pada hari itu. "Wahai kaum muslimin, berhentilah, berdirilah. Sesungguhnya Jabir telah menyiapkan hidangan untuk kita semua. Marilah bersegera kita penuhi undangannya." Seketika itu Jabir menjadi panik. "Wah, bagaimana ini? Sedangkan istriku mengatakan aku hanya boleh memanggil beberapa orang sahabat saja." Jabir pun pulang dalam keadaan panik. Sampainya di rumah, istrinya juga kalah terkejut, teman-teman. Ia melihat segerombolan pasukan kaum muslimin. Seketika itu Jabir mengatakan kepada istrinya bahwa janganlah kau turunkan makanan dari periuk itu sampai Rasulullah itu datang. Nah, ia mengingat pesan Rasulullah itu, kemudian menyampaikan kepada istrinya. Nah, seketika itu istrinya pun juga menjadi panik, teman-teman, karena melihat kumpulan dan gerombolan pasukan muslimin pada saat itu. Ia mengatakan, "Ini semua gara-gara kamu. Ini semua gara-gara kamu." Ia menunjuk suaminya. Setelah pasukan kaum muslimin sampai ke rumahnya, Rasulullah seketika itu langsung mendatangi si pembuat roti dan mengatakan, "Di mana tempat periuk itu?" Kemudian Rasulullah berdoa. Setelah berdoa, Rasulullah ini meniupkan ke makanan tersebut. Nah, seketika itu kaum muslimin pun sampai dan mereka makan hingga kenyang sampai tak tersisa satu orang pun yang kelaparan. Mukjizat pun terjadi. Ternyata, teman-teman, makanan itu cukup untuk menampung perut yang berjumlah lebih kurang 1.000 pasukan kaum muslimin pada saat itu. Nah, teman-teman, ini diabadikan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wah, teman-teman, Masya Allah ya. Jika niat kita tulus, maka pasti ada jalan untuk menghadapinya. Nah, demikianlah kisah Jabir bin Abdullah. Semoga menjadi pelajaran berharga. Saya akhiri dengan alhamdulillah dan saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.